Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Kang Yana, sahabat saya, anggota Komisi 1 DPR RI, Kakak Farhan, para pengurus Ikano Fakultas Hukum Unpad, Pak Profesor Ramli, Dirjen PPI Kominfo, para pembicara, narasumber, dan secara khusus adik-adik saya, Adinda, panitia penyelenggara dan pengurus KNPI Kota Bandung, hadirin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu suatu kegembiraan tersendiri bagi saya untuk dapat bersama-sama webinar kali ini, hari ini, ya untuk berdiskusi bagaimana kita sebagai bangsa dengan menggunakan teknologi informasi memutus mata rantai COVID-19 secepat-cepatnya. Ya, saya yang pertama ingin menyampaikan ya permohonan maaf saya nanti apabila saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai, karena setelah ini nanti saya masih ada agenda video conference yang lainnya. Tapi tentu tidak akan mengurangi kualitas diskusi atau pembahasan, karena memang yang hadir dalam bahas ini orang-orang yang sangat kompeten. Saya juga nanti tentu tidak ingin untuk mendalami terlalu detail terkait dengan Peduli Lindungi, karena ada juga Profesor Ramli yang juga salah satu membidani lahirnya Peduli Lindungi. Mungkin saya akan berikan gambaran-gambaran yang lebih makro sifatnya. Situasi global, ya, termasuk Indonesia di dalamnya, sebelum COVID sekalipun, ya, sudah seharusnya bertransformasi dan bermigrasi dari era fisik ke era digital, dari physical space ke digital space. Ya. Dan transformasi ke era digital ini semakin dipercepat ya dengan adanya COVID. Jadi kalau ditanya COVID berbahaya, iya COVID-19 ini berbahaya. Tapi sisi koin yang lain, COVID-19 ini mendorong penghuni planet ya, baik dunia global maupun secara khusus Indonesia untuk melakukan tahapan transformasi digital yang lebih dipercepat. Karena dengan cara menggunakan ruang digital secara tepat ya, dunia dan secara khusus Indonesia akan lebih cepat bisa memutus rantai persebaran COVID-19 atau COVID-19 ini. Nah, pada saat kita berbicara tentang atau membicarakan tentang transformasi digital, maka kita perlu memahami dulu pilar-pilar penting ya dari digitalisasi itu sendiri. Di antaranya tanpa tersedianya dan deploy ya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara memadai ya end to end, maka ruang digital nggak akan bisa kita gunakan secara maksimal dan optimal. Karena ruang digital ini hanya bisa tersedia apabila di sana tersedianya sinyal, tersedianya internet. Sinyal dan internet adalah unsur yang sangat hilir dari alur teknologi informatika dan telekomunikasi yang ada di muka bumi ini. Ya, yang pertama pastinya infrastruktur telekomunikasi harus kita selesaikan, dan untuk itu pemerintah Indonesia bersama-sama dengan seluruh ekosistemnya semenjak liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia sudah mengambil langkah-langkah deployment atau penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang dikenal dengan apa? Jaringan-jaringan broadband. Jaringan broadband itu terdiri dari dua komponen besar setidaknya, ya, yang disebut dengan fixed broadband dan mobile broadband. Fixed broadband ini berupa penggelaran fiber optik, ya.
fiber optik, baik gelar fiber optik di darat maupun penggelaran fiber optik di laut. Termasuk di dalamnya penggelaran Palapa Ring, barat, timur, dan tengah. Palapa Ring itu sendiri sekitar 12.000 km barat, timur, tengah, dan ya keseluruhan deployment fiber optik di Indonesia hingga saat ini sepanjang 348.000 lebih kilometer panjang. Atau Bapak Ibu sekalian, potret kita ini perlu kita sama-sama ketahui, termasuk ya masyarakat Jawa Barat tentunya. Kalau kita pegang ujungnya fiber optik di Indonesia dan kita tarik mengitari bumi, maka dia sudah hampir 9 kali mengitari bumi panjangnya. Jadi memang penggelarannya sudah panjang, dan untuk itu pasti membutuhkan biaya, waktu, dan teknologi yang luar biasa yang sudah dilakukan. Namun itu saja belum cukup, karena penggelaran ini harus end-to-end. Ya, harus end-to-end. Tanpa tersedianya secara langsung konektivitas dari ujung ke ujung, maka tidak mungkin. Ibaratnya saya kalau mengambil contoh irigasi, kita boleh menyediakan bendungannya, saluran utama, salurannya, saluran kedua, saluran ketiga. Namun apabila air tidak sampai di sawah, ya, maka sawah tidak akan bisa menghasilkan padi-padi dengan produktivitas yang tinggi. Sama halnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika perlu dilanjutkan sampai di ujung yang dikenal dengan the last mile. Atau satu pohon ya ada batangnya ya yang besar, tetapi kita membutuhkan ya dahan ranting untuk bisa menjangkau daun dan buah. Sinyal internet adalah daun dan buah, sudah sangat di ujung. Kalau kita tidak membangun keseluruhannya, maka tentu tidak akan muncul atau tidak tersedia yang namanya internet dan sinyal itu ya. Selain infrastruktur fiber optik, juga dibangun microwave link. Microwave link ini dibangun di wilayah yang sangat sulit seperti di Papua dan di Kalimantan, khususnya dalam hal ini Kalimantan Utara. Ya, dan perangkat-perangkat prasarana lainnya seperti misalnya base BTS yang disebut dengan base transceiver stations atau BTS itu yang telah digelar di Indonesia oleh pemerintah dan oleh ekosistemnya, dalam ini perusahaan-perusahaan seluler, operator seluler, sebanyak sekitar 348.000 BTS, ya. 480.000 BTS, hampir setengah juta BTS. Apakah itu cukup? Belum cukup juga. Kita masih membutuhkan banyak sekali BTS untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah di mana masyarakat bermukim, ya, di kecamatan, di desa, kelurahan, sampai bahkan di kampung-kampung. Indonesia masih membutuhkan banyak sekali. Namun demikian, saya tentu berterima kasih kepada pemerintah dan mitra-mitranya, operator seluler yang telah membangun backbone fixed broadband hingga hari ini, dan mereka akan terus membangunnya. Di samping itu kita juga membutuhkan mobile broadband, yaitu pembangunan satelit untuk mengisi wilayah-wilayah yang belum sempat dijangkau oleh fixed broadband dan the last mile-nya atau konektivitasnya sampai di masyarakat. Ya. Hingga saat ini Indonesia menggunakan 6 satelit untuk kepentingan telekomunikasi. Ya. Tetapi itu saja belum cukup. Kita masih membutuhkan besar sekali kapasitas satelit yang harus kita letakkan di orbit. Setidaknya kita membutuhkan sampai tahun 2035 setidaknya 0,9 sampai 1 terabit. Ya, banyak sekali. Hingga saat ini kalau saya nggak salah 6 satelit yang kita gunakan itu tidak lebih dari 40 gigabit. Dan Indonesia saat ini sedang mempersiapkan penempatan satelit baru yang disebut dengan atau dikenal dengan satelit multifungsi Satria. Ya, kita berusaha untuk menyelesaikan seluruh masalahnya agar pada kuartal keempat tahun 2022 satelit ini bisa diluncurkan, dan kuartal pertama tahun 2023 satelit ini sudah dapat berfungsi dengan kapasitas 150 gigabit per second.
Nah, satelit ini direncanakan untuk digunakan di wilayah 3T yang sangat luas ya, dan masyarakat yang hidup terpencar-pencar untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan desa, untuk kebutuhan pelayanan kesehatan puskesmas, untuk kebutuhan pelayanan pendidikan, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, madrasah alawiyah, dan seterusnya, untuk kepentingan Kamtipmasnya, dan berbagai kepentingan peruntukannya yang akan nanti digunakan. Saya tentu berusaha sekali agar satelit ini bisa tersedia. Itu saja tentu belum cukup, ya. Itu saja tentu belum cukup. Hanya kalau membicarakan teknologi infrastruktur telekomunikasi panjang waktunya. Saya sekedar memberikan gambaran bahwa pemerintah dan ekosistemnya berusaha untuk yang pertama menyiapkan ya sampai ke the last mile to reach out people, untuk bisa menjangkau masyarakat ya. Kalau masyarakat perkotaan seperti Kota Bandung misalnya, saya pasti tidak khawatir ya, di rumah-rumah sudah tersedia itu sinyal. Tapi kalau masyarakat di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, sebagian Sumatera, ya wilayah-wilayah terluar, terdepan, itu membutuhkan perhatian infrastruktur yang luar biasa. Selain itu kita membutuhkan ekosistem yang memadai, ya tersedianya teknologi yang memadai, tersedianya sumber daya yang memadai, ya dunia usaha. Adanya sumber daya dan adanya platform. Tanpa ada platform dan aplikasi teknologi yang membangun, maka tentu sinyal dan digital nggak bisa kita gunakan dengan baik. Kita butuhkan juga membangun ekosistem yang baik. Saat ini ekosistemnya berkembang sangat pesat di Indonesia. Kita mempunyai banyak startup, banyak perusahaan-perusahaan teknologi digital yang berkembang. Bahkan saat ini Indonesia yang mempunyai 4 unicorn. Ya, kita harapkan dekakornya 1 pun bertambah ya, dengan peningkatan ekonomi digital yang secara besar-besaran, terlepas dari adanya COVID ya. COVID ini bukan untuk selamanya. COVID ini harus kita akhiri ya. Dan ekonomi kita, kehidupan perekonomian dan pembangunan infrastruktur TIK kita harus terus berlanjut. Dan digital itu sendiri. Jadi ada infrastruktur telekomunikasi, ekosistem digital, dan society, digital society. Terkait dengan digital society, Indonesia membutuhkan digital talent yang besar sekali. Ya, yang besar. Kominfo sendiri menyiapkan stimulus-stimulus pembangunan digital society atau digital talent secara khusus ya, melalui program cyber kreasi yang telah menjangkau puluhan juta, lebih dari 70 juta rakyat untuk melek ya terhadap teknologi, khususnya teknologi digital, dan membangun program yang disebut dengan Digital Talent Scholarship ya, antara 25.000 sampai 50-60.000 seat per tahun. Terlepas dari adanya interupsi COVID sekarang ini, program Digital Talent Scholarship itu tetap berjalan ya, melalui program-program pelatihan online yang dalam kerjasama dengan platform-platform atau perusahaan-perusahaan teknologi global ya. Dan Kominfo juga mempunyai program yang disebut dengan Digital Leadership Academy. Sekitar 300 kandidat setiap tahun ya disiapkan untuk pelatihan-pelatihan master teacher ya, master teacher suhu-suhu yang untuk membimbing dan mengembangkan agar sumber daya dan talenta digital di Indonesia ini bisa tersedia cukup pada waktunya. Karena pada tahun 2030 setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta digital talent baru ya, dan itu bukan pekerjaan gampang. Digital Talent Digital Leadership Academy ini itu dilakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi global ya, teknologi global yang besar-besar, dan negara-negara mitra sahabat kita, diantaranya dengan Tiongkok, dengan Korea Selatan, Singapura, dan banyak negara lagi. Nah, perekrutannya dari siapa aja? Indonesia sedang membangun yang namanya Smart Cities, karenanya kepala-kepala dinas, banyak kepala dinas juga yang ikut di program-program digital leadership program ini ya. Juga para akademisi ya, para akademisi dan secara khusus tentunya
pelaku-pelaku usaha, founder-founder daripada startup kita, ya. Itu yang kita lakukan di dalam program digital talent yang kita butuhkan nanti, sumber daya manusia yang memadai. Di samping itu kita juga membutuhkan ya tersedianya legislasi primer yang memadai. Ya, ada banyak sekali undang-undang yang harus kita perbaiki, kita perbaharui, dan kita lengkapi, termasuk di dalamnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini prosesnya sedang berlangsung secara politik di Parlemen atau DPR RI. Ya, melihat kasus-kasus terakhir di mana terjadi data breach yang banyak, ya, yang terjadi, maka tentu kita butuh perlindungan yang lebih kuat dari legislasi primer untuk memastikan, ya, perlindungan terhadap hak-hak pemilik data atau data owners itu dapat kita pastikan bisa dilakukan dengan memadai. Juga tentunya di sisi yang lain pengguna data atau data user bisa memperoleh data-data yang akurat, ya, yang terupdated, ya, dan on time pada waktu yang dibutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam rangka ya mengatasi COVID-19, maka tentu kita tidak bisa lagi hanya menempatkan pemerintah sendirian bekerja di depan. COVID-19 menjadi tugas kita, tugas Pentahelix Indonesia, ya, untuk secara bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatukan, ya, memanage energi bangsa, energi positif untuk sampai pada satu titik simpul kekuatan bersama memutus mata rantai ini. Di antaranya pasti, ya, pasti seluruh lembaga negara termasuk pemerintah di dalamnya, baik itu pemerintah, DPR, DPD, dan seluruh lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah terkecil, pemerintah desa, RT dan RW pun perlu mengambil bagian secara dalam satu koordinasi dan orkestrasi yang baik. Pentahelix yang kedua yang kita semua juga sudah ketahui adalah society itu sendiri, masyarakat itu sendiri, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat untuk mengambil bagian dan menggunakan seluruh energinya bersama-sama, ya, sehingga kita bisa mempunyai kekuatan yang tersimpul, ya. Unsur-unsur yang terkait dengan dunia usaha, ya, untuk juga mengambil bagian, tidak bisa sebagai penonton. Saat ini Ibu Pertiwi memanggil kita semuanya, seluruh kekuatan bangsa kita, untuk memerangi bersama-sama, ya, mengatasi COVID-19 yang begitu luar biasanya. Bukan saja pandemi domestik, ini pandemi global. Tadi kalau disebut 100 berapa negara, bahkan sudah 212 negara, ya, yang sudah tertular, ya, sudah tertular di dunia ini. Bukan pekerjaan kita yang gampang, ya. Dan secara khusus pasti akademisi dunia perguruan tinggi, ya, dan semua, dan saya memperhatikan dan menyambut baik inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh perguruan tinggi dari berbagai bidang, dari semua bidang, termasuk bidang-bidang, ya, yang di bidang industri yang menghasilkan alat-alat kesehatan kita, ya, research dan laboratorium untuk menghasilkan obat-obat atau virus-virus yang sampai saat ini belum kita temukan, dunia belum temukan. Tetapi, ya, dunia perguruan tinggi juga mengambil bagiannya, tidak saja di sisi teknologi, di sisi lainnya, kemasyarakatan, kedokteran, kesehatan, semuanya secara bersama-sama kita ambil bagiannya. Dan terakhir, Pentahelix kita yang terakhir adalah apa? Media. Media ini ada positif dan ada hal yang menjadi tantangan bersama kita. Hal yang positif dari media adalah transmisi informasi. Harus dalam satu orkestrasi yang mendorong kekuatan bangsa kita dan kekuatan komunitas, kekuatan keluarga, kekuatan pribadi-pribadi, orang per orang. Kenapa? Dengan daya tahan tubuh yang kuat saja kita bisa mengatasi yang disebut dengan self-limiting disease, ya, penyakit yang bisa disembuhkan melalui antibodi yang kuat seperti COVID ini. Karenanya kita perlu membangun satu transmisi informasi kepada masyarakat melalui media apapun, ya, mainstream, cetak, elektronik, sosial, media sosial, kepada masyarakat yang bisa membangun kekuatan, ya, kita sebagai bangsa, mulai dari orang per orang sebagai pribadi, keluarga, lingkungan terkecilnya, sampai kepada komunitas-komunitas kita.
Nah, ruang digital kita harus diisi juga dengan bertanggung jawab dan secara cerdas. Jangan sampai ruang digital kita diisi dengan sampah, yaitu hoax, disinformasi, hate speech, dan seterusnya. Maka energi besar kita akan habis untuk mengurus hal-hal yang seharusnya ya tidak perlu kita urus sekarang. Fokus saja dulu kita urus yang namanya COVID-19 ini, ya. Dan untuk itu, ya, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan seluruh ekosistemnya menyiapkan sarana dan prasarana. Ya, sarana dan prasarana itu apa? Saat ini dari sisi konfigurasi penggunaan dan pemanfaatan internet, ya, ada perubahan konfigurasi. Ya, yang sebelumnya biasa digunakan di gedung-gedung, di kantor-kantor, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, sekarang digunakan lebih banyak. Peningkatan traffic antara 5-10%, traffic data dan suara itu justru bergeser ke wilayah pemukiman, perumahan, real estate. Sebagai konsekuensi dari kebijakan work from home atau physical distancing itu. Bekerja, belajar, dan berdoa dari rumah yang mengakibatkan ada peningkatan traffic. Dan untuk peningkatan traffic itu tentu perlu deployment daripada infrastruktur tambahan di sana. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada kerjasama perusahaan seluler yang secara sigap ya menggelar peralatan-peralatan tambahan untuk memastikan tersedianya quality of service yang memadai khususnya untuk internet, suara dan data ya di wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Tanpa tersedianya sarana itu tentu tidak mungkin kita bisa melakukan work from home atau e-learning ya, telelearning dari rumah dan bahkan berdoa dari rumah. Itu harus itu tersedia dengan baik. Nah, Kominfo dengan ekosistemnya menyediakan dan memonitor itu. Dalam hal ini tentu saya berterima kasih kepada Profesor Ramli yang secara terus ya day and night memperhatikan dan menjaga agar pelayanan itu bisa dilakukan dengan baik. Ya. Kominfo sendiri mengambil bagian bersama dengan teman-teman untuk membantu ya dan menempatkan masalah medis kuratif itu harusnya berada di belakang, di paling ujung untuk menyelesaikannya. Dan teknologi informasi harus berada di paling depan, ya di hulu untuk tindakan-tindakan preventif, pencegahannya. Dan Kominfo hadir di sana dengan menyediakan perangkat-perangkat dan peralatan teknologi informasi dan digitalisasi untuk memastikan pencegahan COVID ini bisa dilakukan. Di antaranya yang dilakukan pasti ya melalui call center disediakan call center 112, 117, 119 dengan berbagai ekstensinya untuk menciptakan saluran komunikasi kepada masyarakat dengan baik. Ya, dibangun chatbot ya untuk ada interaksi. Chatbotnya sendiri udah jutaan yang mengambil bagian di dalamnya dan traffic pemanfaatannya sudah 60-70 juta pemanfaatannya. Saya tidak hafal persis, nanti Pak Ramli barangkali lebih menghafalnya. Nah, Kominfo juga bersama rekan-rekan teman-teman dari operator seluler dalam hal ini Telkom dan Telkomsel membangun aplikasi yang tadi disebut aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini harus menjadi garda terdepan. Kenapa garda terdepan? Karena disitulah usaha preventif, usaha mencegah agar kita tidak tertular dengan menginformasikan melalui handheld kita atau ponsel kita, apakah kita berada di wilayah yang berbahaya atau tersedianya virus atau tidak ya dengan penggunaan teknologi digital. Ini preventif kita diingatkan untuk berpindah karena di wilayah dalam jarak 2-5 meter itu ada potensi tersedianya virus di sana. Di samping itu juga dalam fungsi fencing ya, fungsi fencing in atau memagari, membatasi ruang gerak. Apabila pasien-pasien positif yang sudah terdeteksi dan didiagnosis secara medis, maka pergerakan mereka pun dimonitor dengan baik melalui aplikasi Peduli Lindungi agar ya mereka bisa kembali ke tempat isolasinya dan tidak keluar dari wilayah isolasinya yang berbahaya bagi masyarakat lain. Dan berbagai penggunaan-penggunaan yang nanti tentu didalami atau disampaikan lebih lanjut oleh Pak Ramli. Kominfo juga ya melakukan integrasi data. Integrasi data-data secara digital. Integrasi data-data ini dilakukan melalui
yang disebut dengan bersatu lawan COVID, seluruh data, ya, data pemerintah pusat, data lembaga, data maskapai, data kependudukan, data-data diintegrasikan di dalam integrasi data peduli bersatu lawan COVID atau BLC, ya BLC itu bersatu lawan COVID-19, yang kita harapkan nanti berguna untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data-data dan mentransmisikan itu pada masyarakat. Satu hal krusial di sini adalah apa? Ya, data-data dari daerah-daerah, dari provinsi, kabupaten, bahkan dari kecamatan, desa-desa yang belum tersedia infrastruktur digital yang memadai, upload datanya tentu tidak bisa cepat. Dan kendala yang paling besar di Indonesia hingga saat ini adalah keinginan secara konsisten, ya, dan secara teratur, secara sungguh-sungguh, ya, disiplin mentransmisikan data menjadi persoalan sendiri. Inilah masalah data di Indonesia, di mana disiplin kita kurang. Kami berharap tentu seluruh lembaga-lembaga sampai lembaga terkecil, pemerintah daerah, pemerintah desa, ya, untuk melakukan input data secara disiplin melalui periodisasi yang sudah diatur, sehingga kita bisa menggunakan integrasi data secara nasional ini atau bersatu lawan COVID ini untuk penyajian data-data yang lebih memadai. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para narasumber serta adinda-adinda saya dari KNPI Kota Bandung, ya, komunikasi dan informatika kita gunakan, ya, bersama-sama untuk mengatasi dan memutus mata rantai COVID-19. Komunikasi, infrastruktur, dan jajaran komunikasi serta seluruh ekosistem komunikasi dan informatika berada di garis belakang dari sisi operasi, namun dia harus menjadi garis depan di dalam implementasi. Karenanya saya mengakhiri ini dengan mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat, Bandung khususnya, untuk memanfaatkan segeralah download atau install Peduli Lindungi yang dapat, ya, diinstal melalui Play Store untuk Android Google dan App Store untuk Apple iOS. Itu gratis. Demikian yang dapat saya sampaikan, tambah kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk meneruskan webinar ini dengan harapan banyak pikiran-pikiran cerdas yang dihasilkan, yang kita kontribusikan untuk kepentingan pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan pengambilan keputusan kita orang per orang dan keluarga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah tetap sehat, ya, jaga jarak, jaga kesehatan, makan yang bergizi, jangan lupa cuci tangan, dan berbahagia bersama keluarga. Tetap produktif walaupun bekerja dari rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu.